Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras sadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul arsyil azim mukalliful insi wal jinni liya'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyahumul yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ashabul fadilah al-muhtaramin, para alim, para bapak kiai, wa fi muqaddimatihim akhina al-karim, ibnil karim, ibnil karim, ibnil karim, ya Haji Tad Yasin Maimun Zubair sebagai tamu kehormatan kita, para pejabat pemerintah rawuh di majelis ini, Bapak Camat, Bapak yang mewakili Ibu Kapolsek, dan semua yang mewakili para pejabat yang saya banggakan, saya cintai, saya harapkan doanya para jamaah Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, semuanya hafizunallah wa iyyakum ajma'in, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT dapat bersama-sama menghatamkan kitab Al-Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-6. Kalau ada pertanyaan, kenapa mesti diulang-ulang Kiai? Kenapa tidak cukup sekali saja atau 2 kali, paling banyak 3 kali? Ternyata setiap kita baca makalah-makalah Ibn Athaillah As-Sakandari, sekarang kita baca, sekarang kita pahami, kemudian besok kita ulang lagi, pemahaman kita sudah berbeda dengan pemahaman yang pertama. Ini suatu keajaiban, suatu keanehan yang ada di dalam Ibn Athaillah. Dan semuanya sudah dengan rasakan. Saya yakin di dalam hati panjenengan sudah ada perubahan. Walaupun tadi disinggung oleh Ustadz Ubaidillah, sudah 6 kali kita khatam Ibn Athaillah tapi masih pancet seperti itu saja. Perubahan kita yang dominan tidak ada di dalam lahir tapi berada di dalam hati kita, karena Ibn Athaillah wejangan-wejangan yang kita terima ini lebih besar, lebih dominan ditujukan kepada pembenahan hati, kebaikan hati, suasana batin. Ini yang diutamakan. Dan kalau hati punya suasana berbeda,
itu tentu lahir pun juga akan ikut berbeda, walaupun kadang-kadang masih bisa ditutup-tutupi, masih bisa disulap, tetapi ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Karena kalau kita berbicara soal tasawuf, itu intinya ada pada kesadaran hati, atau yang disebutkan oleh ulama ahli tasawuf namanya takhliyah dan tahliyah. Kita bebaskan hati kita dari pengaruh sifat-sifat yang buruk. Setelah kosong, kemudian kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik sebagaimana yang kita temukan di dalam Ibnu Athaillah tadi. Betul apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah juga, bahwa menyetir makalah Imam Ghazali, kalau orang itu melihat keindahan, misalkan melihat musik yang enak kita dengar, suara nasidah yang enak kita dengar, dan kita melihat kecantikan wanita, melihat keindahan alam semesta, kok hati kita tidak bergetar? Ini menunjukkan bahwa hati kita sudah mati. Itu kata Ustadz Ubaidullah tadi, menyetir dawuh Imam Ghazali. Ternyata tadi Ismatul Hawa, musik ini melantunkan haro al-hubbu sukaro mithlana. Apakah kamu melihat cinta itu memabukkan seperti saya ini? Ini artinya kalau orang sedang cinta kok tidak mabuk, itu sudah tidak normal lagi. Jadi ini sebagai bukti keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah, yang semestinya bisa menggetarkan hati kita, yang pada giliran selanjutnya untuk kita bisa menemukan betapa Allah itu maha indah. Allah maha pencipta, badi'us samawati wa ard, pencipta yang tanpa ada contoh sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, yang dikatakan oleh Ustadz Yasin tadi sedikit tentang sejarah Ibnu Athaillah. Alhamdulillah saya kemarin baru saja sowan ke sana, dan bahkan juga sowan ke Imam Abul Abbal Al-Mursi, juga kepada Syekh Abil Hasan Asyadili di Humaitharoh namanya, jauh di sana. Kebetulan waktu itu hati saya sedang rodok lega begitu, rodok lega, rodok insap begitulah. Saya merenungkan betapa hebatnya orang-orang dulu. Saya kepingin seperti orang-orang dulu, tapi tampaknya sulit untuk kita tiru dalam kondisi sekarang ini, karena orang-orang pada waktu itu didukung pula oleh situasi dan kondisi yang masih hening, masih suci, masih resik. Ciptaan Allah itu masih belum dirubah-rubah seperti aslinya. Kita kesana kemari masih melihat ayat-ayat Allah yang kita bisa baca dengan terang benderang. Jangan ingat dulu orang-orang tua kita mengatakan, nek ono perenjak ngoceh di sebelah kanan rumah itu akan ada tamu. Kalau di sebelah kiri itu mengkhabarkan kalau ada orang sakit. Dulu begitu. Tapi isyarat-isyarat dari bahasa burung dan lain-lain itu sudah tidak ada. Bahkan burungnya itu sudah tidak ada. Begitu ada dikejar-kejar. Jadi manusia itu betul-betul rakus.
Tadi digambarkan bahwa orang-orang menuju kepada syariat, menuju kepada tasawuf, itu orang-orang dulu kebanyakan melalui syariat dulu. Jadi kepikirannya sudah diolah, sudah dicerdaskan dengan pemikiran-pemikiran syariat. Tapi tentu kita bisa menggambarkan, jika orang itu hanya berpikir tentang syariat saja, maka orang itu, apalagi kondisi sekarang ini, akan mudah stres. Darah tingginya akan mudah naik, Pak. Karena apa? Ya karena mereka telah melihat betapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita memasuki dunia hakikat, dunia tasawuf, ini kita punya pengalaman yang lain, pengalaman di dalam batin kita, sehingga apabila kita kawinkan antara syariah dan hakikat, ini akan menjadi suatu kekuatan yang bisa membuat kita ini orang tangguh. Namanya adab syar'i dan adab hakiki. Kita pernah baca di dalam Al-Quran ada ayat ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Sementara di bawah itu ada ayat kul kullum min indillah. Semua itu dari Allah. Baik buruk itu dari Allah. Ini ternyata ketika ayat-ayat ini turun, malaikat yang ada di langit itu juga sempat berdiskusi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail itu berdiskusi mempersoalkan tentang dua ayat ini. Sementara di bumi juga sedang berdiskusi antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memilih ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Sementara Abu Bakar memilih kul kullum min indillah. Ini terjadi di pelataran di dalam sahah Masjid Madinah. Kanjeng Nabi miyos keluar kemudian bertanya, ini kok rame-rame ada apa? Diaturi perso oleh para sahabat bahwa sedang ada diskusi seru antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Yang cocok dengan Sayyidina Umar ikut kelompok Sayyidina Umar, yang cocok dengan Sayyidina Abu Bakar ikut khalakohnya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah, ini saya temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir, manduk-manduk komentar beliau, ternyata kiai-kiai yang ning bumi iki nek do sulaya do perselisihan, malaikat sing ning langit juga ikut berselisih. Baru saja saya diberi kabar kalau malaikat apa itu namanya Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail juga sedang berdiskusi tentang ini. Tapi kemudian kesimpulan akhirnya ternyata kul kullum min indillah. Sehingga ini menjadi salah satu daripada akidah kita, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Tetapi tentu itu semuanya kita yakini, kita lakukan setelah melalui Kanjeng Nabi pun dihadapkan dengan persoalan ini. Seperti apa susah payahnya Kanjeng Nabi mengajak pamannya Abi Thalib untuk masuk Islam. Setelah turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Inilah keputusan hakiki yang harus diterima oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah panjenengan sudah paham dengan apa yang saya katakan. Hadirin rahimakumullah, Syaikhul Sakandari itu memang unik bagi orang yang betul-betul mencermati kitab Ibnu Athaillah. Itu sebenarnya akan menemukan jawaban-jawaban yang sangat penting di dalam kehidupan ini.
secara jujur nek awake gelem mikir itu banyak menemukan hal-hal yang muskilat di dalam kehidupan ini. Hal yang rumit kita pecahkan di dalam kehidupan ini. Baik itu yang sifatnya spiritual maupun sifatnya material, sifatnya kauniyah atau sifatnya batiniah. Sering kita temukan hal itu. Tapi alhamdulillah dengan kita membaca hikam, sedikit demi sedikit bisa terurai. Karena masalah-masalah yang sebenarnya itu sulit oleh Syekh Ibnu Athaillah disederhanakan sehingga kita gampang memahaminya. Masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Ya, misalnya contoh gampangnya, pangeran niku ono, buktine pangeran ono, anane alam semesta ini. Nah, kalau kita mau berpikir dengan cermat, ketika kita membuktikan keberadaan Allah dengan keberadaan alam, pasti Allah tidak akan lepas dari sifat Rahman, Rahim, Qahar, Jabbar dan seterusnya. Itu pasti. Karena di dunia ini penuh rahmat Allah, penuh belas kasihan dari Allah. Tapi juga banyak, tidak sedikit hal yang sifatnya itu memaksa, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan seterusnya di dalam perhelatan kita hidup ini. Maka praktis Gusti Allah itu mesti harus sifat Rahman, Rahim, Qahar, Jabbar dan seterusnya. Niku nek gelem terus. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Nek Gusti Allah ono iki yo njur ning ndi? Kalau Gusti Allah itu ada itu, lantas Gusti Allah di mana? Di gunung, di tempat yang sepi, atau di Ka'bah sana? Quran menjawab, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat kepada hamba daripada otot gulu iring, salah satu daripada anggota kita yang paling dekat. Pertanyaan selanjutnya, tapi kenapa kita tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah ketemu Allah? Seolah-olah hanya teori-teori saja yang kadang-kadang membingungkan, yang sulit kita pahami. Syekh Athaillah telah memberikan jawaban bahwasanya sebenarnya antara kita dan Allah itu tidak ada jarak. Yang membuat kita merasa ada jarak adalah karena nafsu kita. Andai kata kita tidak punya nafsu atau kita bisa mengalahkan nafsu, maka tidak perlu kita jauh-jauh mencari Tuhan. Tuhan telah ada di dalam diri kita. Yang sampai sekarang masih belum kita pahami, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hikam, yang sering saya katakan, bahwa menurut ahli syuhud, Allah itu secara dzatiyah ada. Secara dzatiyah bisa dilihat di mana-mana, di alam semesta ini, di pucuk gunung, di pepohonan dan seterusnya. Secara dzatiyah, ini yang belum bisa kita pahami. Sampai sekarang pikiran saya belum nyanda, hanya bisa teori secara sifatiah saja, sifat-sifatnya saja yang bisa kita ketemukan seperti itu. Maka pada pelajaran-pelajaran berikutnya Syekh Athaillah jelas mengatakan bahwa saya tidak khawatir kalau sampean itu nggak ngerti tentang hak dan batil, apalagi murid-murid hikam di Al-Itqan ini tentu sudah paham antara itu hak, antara itu batil, itu salah dan benar, yakin sudah paham. Tetapi yang saya khawatirkan bukan itu, yang saya khawatirkan kebodohan penjenengan kita tentang hak dan batil. Yang saya khawatirkan kalau sampean itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Sebab wong niku nek dikalahno karo hawa nafsu, yo pinter kaya apa, hilang ilmune. Perilakunya tidak seperti orang pinter, tapi seperti orang bodoh. Maka ini makalahnya yang saya catat, la yukhafu alaika antal tabisa turuk alaika wa inna ma yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika.
Tidak saya khawatirkan kalau jalan itu menjadi kabur bagi kita. Karena sudah jelas dan kita sudah sering ngaji. Dari YouTube, dari mana-mana. Tetapi yang justru saya khawatirkan apabila sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Sudah, kalau kita dikalahkan oleh nafsu, kita bodoh. Betul-betul geblek kita. Sekalipun kita punya titel profesor, nek nafsune iku nek nafsune iku menang, hilang. Tidak ada artinya sama sekali. Ini terbukti dan nyata sekali di kanan kiri kita. Orang-orang yang melakukan korupsi, saya yakin dia tahu korupsi itu haram. Saya yakin dia tahu bahwa korupsi itu menyengsarakan rakyat. Dia ngerti kalau ini sampai konangan dia akan dipermalukan sampai sepanjang hidupnya. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia kalah dengan nafsu. Begitu juga orang yang minum narkoba, saya tahu mereka sudah sering diingatkan oleh dokter itu akan merusak kesehatan. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia dikalahkan oleh nafsu dan seterusnya. Jadi hati-hati para bapak dan para ibu. Ini pesan-pesan saya atau ilah yang sangat penting sekali. Bahwa lawan kita utama, kerjaan kita utama sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menepis, bisa melemahkan hawa nafsu kita. Kalau memang kita bisa, insya Allah akan cerah, akan terang benderang apa yang dikatakan di dalam Syekh Ibn Athaillah. Nah inilah maka judul tema di dalam khataman ini, marilah kita bareng-bareng menjawab sebuah pertanyaan, siapa Tuhan dan siapa aku. Kalau jawaban itu sudah ketemu, insya Allah yang tadi saya katakan, persoalan yang sulit akan menjadi gampang, akan menjadi sederhana. Karena itu kuncinya ada pada pengetahuan kita tentang siapa Tuhan dan siapa aku. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita, siapa Tuhan, persoalan akan selalu muncul, akan selalu bertanya-tanya terus. Di dalam kehidupan kita akan dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak akan selesai. Ada satu lagi menarik, ya semestinya menarik semua itu di dalam Ibnu Athaillah. Bahwa keputusan Allah, kehendak Allah itu tanpa sebab. Tidak ada kaitannya dengan sebab. Kalau toh kita mengkaitkan dengan sebab, itu sifatnya hanya adab syar'i saja, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kenapa orang itu mati? Karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Ada yang mengatakan, nek pakmu iki kok gone rumah sakit awit wingi, gejalane sithik-sithik iku urung mati saiki iki. Gandeng kowe wingi telat ya anak pakmu saiki mati. Itu bagi Allah ndak ada. Ilat-ilat kayak begitu ndak ada. Jadi kehendak Allah itu tidak terkait dengan sebab. Oleh karenanya kita banyak menyaksikan anak kecil mati, orang tua mati. Orang sedengan mati, wis kudune mati, wis tuwek orang mati-mati seperti saya ini. Ya karena apa? Karena kehendak Allah itu tidak harus diilati, ora kudu disebabi. Itu akan dengan otomatis. Nek sekali lagi nek kita mengilati sebabi, memang kita berdialog atau berdiskusi dengan argumen bahwa hidup ini adalah tidak lepas dari sabab dan musabab, begitu kan? Tetapi kalau Allah itu tidak ada sebab. Bagi Allah tidak ada sebab. Kalau sampean masih menanyakan sekarang, berarti kemarin ketika ngaji ngantuk nih berarti. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali makalahnya yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian bahasa yang sederhana lagi yang disampaikan oleh Mbah Kiai Ibnu Athaillah Sakandari. Ini sungguh menarik, enak menarik, tapi nek dipikir-pikir ya abot. Mata ja'alaka fil zahir mumtasilan li amrihi
wa razaqaka fil batin al istislama liqarihi faqad a'dhamal minnata alaik. Kapan secara lahiriah kowe wis didadekno dening Allah menjadi orang yang taat perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sementara batin kita ini sudah pasrah penuh total dengan kehendak Allah, maka Anda sudah mendapatkan minnah yang sangat agung. Enteng kan itu? Jadi zaman kau sholat wis sholat, kon menjauhi hal-hal yang haram sudah zaman jauhi. Sementara kalau terjadi apa-apa sampean tafwid kepada Allah, taslim pada qada dan kehendak Allah, niku sampean wis agung-agunge wong. Semakin tinggi sampean dadi wali. Jadi semua wali yang menjadi wali mesti melalui tahapan ini. Tidak mungkin menjadi wali serta-merta, enggak mungkin. Pasti ada apa itu namanya? Godokan-godokan di dalam hati yang sangat matang, yang sangat cermat. Termasuk diantaranya sekali lagi adalah melalui makalah ini. Nah, maka kita harus meyakini bahwa ilal masyiah tastanidu kulli syai' yastanidu kulli syai' wala tasnaidu hiya ila syai'. Jadi semuanya itu bersandar kepada kehendak Allah. Bukan kehendak Allah itu bersandar kepada sesuatu. Nek kowe ngene, Gusti Allah engko arep ngene. Nek kowe ngene, engko Gusti Allah arep ngene. Enggak seperti itu. Ini namanya syar'i. Kita sedang berbicara tasawuf, kita sedang berbicara hakiki. Nek sampean ora percaya, sampean iling-ilingan. Dan kehidupan panjenengan buatlah pelajaran. Wong semene akeh iki sapa sing ora pengen sugih. Sejak dulu kala wis golek donga ijazah piye carane sugih, tapi kenapa gak sugih-sugih sampean? Karena ya al-masyiah iku latas tanidu ila syai', ndak bersandar kepada sesuatu. Ini justru Mbah Kiai atau Ilah mengatakan nilai ibadah yang tinggi apabila kepasrahan kita kepada Allah itu tinggi. Nilai ibadah kita semakin tinggi. Dulu pernah saya ceritakan, di kalangan Bani Israel ada seorang yang beribadah selama 35 tahun. Begitu sampai 35 tahun ada suara wisik, somben kancamu ning swarga iki cah wedok kae sing lagi angon, sing kerjane angon pedus. Wah, penasaran itu orang ahli ibadah. Mosok ibadah 35 tahun koncone mung trimo wong angon wedhus wedok pisan. Iki wong iki kaya apa golek dilacak takon-takon ke ketemu. Kemudian tanya kepada tetangganya, wong wedok ke apa kerjane mendina? Mendinane ngangon wedhus. Sampeyan ngerti ngamali sing istimewa? Nggih mboten ngerti kula niki kapan esuk ngeculno wedhuse, engko sore ngiring nggon omah bengi turu ngerti kula namung ngoten niku. Wah, semakin penasaran. Maka ditemui sendiri wanita itu dan ditanya, "Apa ngamalmu?" Kula niku mboten enten ngamal napa-napa. Nggih kerja kula kados ngeten mboten percados sampean tangkel-taken kalian tangga teparo. Kula niku nek esuk ngecul wedhus, nek sore ngiring wedhus ten kandang. Bengi kula kesel turu, esuk ngoten malih. Ora, sampean niku mesti ndi ngamal. Mesti ndi ngamal aja usah diumpetke bagi-bagi karo aku lah. Soalnya aku dikabari saka langit nek kowe iku kancaku ning swarga. Aku iki ibadah 35 tahun, mosok kancaku mung trimo kowe sing ora ndek apa-apa. Nah, nek niki dianggap amal, nggih monggo lah. Kula niku nek ora duwe duit ora tau njaluk karo pangeran. Muga ya Allah paringi duwite, mboten nate kula njaluk. Karena Allah menciptakan saya, ngersakake aku saiki lagi kiri, tak terima aku ridho, tidak akan saya ingkari dengan wujud doa-doa tidak. Kula niku nek lara mboten nate sambat-sambat golek dokter niku mboten. Kula sadar wong aku lagi dikon lara karo Gusti. Kenapa tak tambah-tambahno? Itu artinya saya menentang dengan kehendak
Allah. Aku ki nek dinyak-nyek karo wong, sekarang yo gawe aku mung angon, gak tahu aku minta pembelaan pada Allah. Maca hizib Nasor, maca hizib Bakr. Terus santri-santri saya andalane. Nggak pernah begitu. Saya terima, memang orang seperti saya sangat pantas untuk dicaci maki. Kiai sing 35 tahun ibadah niku ngeblek-ngeblek bathuke. Ya Allah, sapa sing iso ngamal kaya kowe? Aku dhewe ngibadahku kaya ngono tapi ora iso kon kaya kowe. Enten mriki sing saged? Ndak ada, terutama wong wedok-wedok ora bakalan iso. Jadi ini artinya bahwa nilai yang utama menurut kacamata Syekh Athaillah As-Sakandari adalah kekuatan kepasrahan, kesungguhan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan wong iku nek wis duwe pikiran kaya ngono niku pun mboten enten barang sing dikhawatirke, sing diwedeni niku mboten enten. Kita ini sering resah, kita ini sering gelisah, sering galau. Karena kita tidak meyakini bahwa di dalam sesuatu yang terjadi itu di sana ada Tuhan. Di sana ada Tuhan yang mengendaki. Inilah yang membuat kita itu sering galau. Anak kita mati kita susah. Kadang-kadang susah kita berlebihan. Kita tidak ingat bahwa matinya anak kita itu karena memang di situ ada Allah yang menghendaki. Kula nembe mawon ngandani wong wedok ditinggal bojone. Nangis gak barbar. Wis 7 dina niku jek nangis gak barbar. Ya. Kowe iku weruh bahwa Allah itu ada di dalam setiap kejadian ya no. Enggak mungkin ada kematian tanpa di situ ada kehendak Allah. Nek kowe paham tentang itu dan sadar, insya Allah ndang mari. Wis topik, wis ndang diilang. Kowe Gusti Allah wis kehendak Allah. Wis lakukan masa idahmu arba'ata asyuri wa asra. Bar kowe macak golek bojo meneh. Sering-sering donya, ndring donga Allahumma khluf khairam minha. Sering donga ku ya ono ya. Nggih pun yai nggih. Ini pernah terjadi kepada Ummi Salamah nalikane ditinggal oleh suaminya. Kanjeng Nabi takziah marai donga Allahumma khlif li fi musibati Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kon maca kuwi Ummi Salamah, wah kok muga-muga paling ganti sing luwih apik. Munggah aku paling apik ya bojoku kuwi sing mati, ndak ada yang lebih baik. Begitu rampung idahne dilamar karo Kanjeng Nabi. Sapi-api wong masih tetap apik Kanjeng Nabi. Dan itu diantaranya. Jadi kalau kita masih merasa gelisah, masih merasa takut terhadap sesuatu yang terjadi, masih merasa kecewa, itu kita belum yakin betul kalau Gusti Allah itu ada di situ. Gusti Allah itu yang menghendaki itu semuanya. Siapa orang yang berani menentang, yang tidak ridho dengan ketentuan Allah? Maka kembali, kalau kita ingin beribadah yang lebih baik, di samping imtisal bil awamir wal istinab anin nawahi, jangan lupa tingkatkanlah taslim dan tafwid kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Abi Thalhah dan Ummi Sulaim ketika anaknya sakit, Abi Thalhah pamit pada istrinya, saya tak golek obat sik nok. Insya Allah engko selok engkas aku bali. Di tengah-tengah Abi Thalhah mencari obat, anaknya itu mati. Anaknya itu mati, dikemasi sendiri, dikemasi sudah, ndak ada orang ngerti. Hanya 1 2 yang dipesan kowe nek
ana Abu Thalhah bali takon kowe aja kandha-kandha. Kemasi lantas diletakkan di kamar sebelah tidurnya Abi Thalhah dan Ummi Sulaim itu. Ketika Abi Thalhah datang, tanya kepada istrinya Ummi Sulaim, piye keadaannya anakmu? Alhamdulillah tenang Kang Mas, saya tenang banget. Nah, nek mung ngono tok, ora kaya sebaene, ora kaya biasane Ummi Sulaim iku. Biasane gak macak niku macak kados biyen kayak nganten anyar. Kemudian mempersiapkan menu hidangannya makan sore itu juga pakai menu hidangan yang menarik-narik syahwat lah kemana. Akhirnya dengan mesra malam hari terjadilah kumpul antara Abi Thalhah dan Ummi Sulaim. Setelah rampung, Ummi Sulaim dadak muni ngene, Kang, sampean upamane nyilih barange wong atau disilihi, kemudian barang itu diambil yang punya, sampean entuk apa ora? Ya jelas entuk. Sampean ana takon kaya ngono, kowe ngerti ngono kan ya saka nggonku to. Kok mang takon-takon ngono. Ngene Kang ya. Anakmu saiki iki wis mati. Aku muni tenang iki krana wis mati kuwi tenang. Wis ora nangis meneh, wis ora obah meneh, wis tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalhah nesu. Ya ngono sing Nduk, tapi ya aja pas gobres ngene iki kowe kan. Mbak ya awit mau terus Abu Thalhah lari. Gampangane cepetan ngene Kanjeng Nabi matur soal kejadian ini. Rasulullah itu mesa-mesa mbek ngomong, kowe mesti mau bengi kumpul ya karo bojomu ya. Belum cerita panjang itu sudah begitu. Muga-muga kowe diberkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumpul dalam kondisi seperti itu malah untuk berkahi sangka Gusti. Engko dicoba ya Bubu ya. Jadi ini artinya pelajaran ini mari kita kuatkan di dalam hati kita. Kita kuatkan betul bahwa semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Berarti Allah ada di dalam peristiwa itu. Peristiwa apapun berarti Allah ada di situ. Kalau ini peristiwanya jelek, jangan dibicarakan karena kita harus pakai adab hakiki. Ini tadi yang saya katakan kaitannya dengan apa yang saya katakan di atas tadi. Beginilah ya apa yang bisa saya sampaikan sebagai penutup di dalam pengajian Ibnu Athaillah ini. Insya Allah tetap kita ulang lagi, tapi setelah kita melewati 2 hari Ahad besok, kemudian kalau tidak salah Ahad besoknya sudah masuk di November, kemudian Ahad berikutnya kita baru masuk bareng. Insya Allah kalau yang kemarin betul-betul berpikir tentang makna kajian Ibnu Athaillah ini akan menemukan satu kesan yang berbeda, yang lebih asik, yang lebih menyenangkan dan lebih menenangkan insya Allah. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur juga bahwa kita telah dihadiri Ustadz Yasin Maimun Zubair. Saya sudah tidak perlu ngomong. Ini ada Bawaslu, ada apa? Bawaslu. Ya. Kenapa? Nah ya Bawaslu ya. Mana orangnya Bawaslu? Itu ada Bawaslu, itu ada Pak Kamtibnas itu, ya. Nggih. Maka saya tidak perlu ngomong. Cuman saya ngomongnya jenengan tahu sendirilah, begitulah. Ngomongnya begitu aja, nggih. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tenang. Kita bareng-bareng membaca apa itu namanya munajat Syekh Abdillah sebagai penutup di dalam penutupan ini. Monggo kita tayangkan
Munajatnya kita baca bareng-bareng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi anal jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata khululi qadirika mana'a ibadakal arifin anis sukuni ila atta wal ya'si minka fi bala. Ilahi minni ma yaliqu bilu'mi wa minka ma yaliqu bikaromika. Ilahi wasafta nafsaka bil lutfi warra'fati bi qabla wujudi du'fi afatamna'uni minha ba'da wujudi du'fi. Ilahi in zahratil mahasinu minni fa bi fadlik walakal minnatu alayya wa in zaharatil masawi minni fa bi adlik walakal hujjatu alayya. Ilahi kaifa taquluni ila nafsi kaifa takiluni ila nafsi wa qad tawakkaltali wa kaifa udom wa antan nasiruli. Udah sekian, udah cukup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita lambat laun mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau anak-anak santri ketika masih di pondok atau mungkin karena masih ada gurunya, dia merasa bodoh, hatinya merasa tertutup. Tetapi ketika sudah sampai di rumah, justru di situ akan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun kita bingung, masih piye-piye, nanti pada suatu saat Allah akan membukakan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Allahumma ya Allah ya rabbal arsyil azim ya rabbal arsyil karim ya kashifal gham ya mufarrijal ham ya mujibat da'watil mutarrin ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina bi qada'iha wa najahi ya rahmatan tughnina bi amman siwak. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. Allahumma anta tasma'u kalamana wa anta tara makanana wa anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina faqbal ma'dziratana wa anta ta'lamu hajatina fa'tina su'alana. Nas'aluka ya Allah imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa rabbina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta fa inna sayyi'ata ma'al hubbi minka la tadur wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta fa innal hasanata ma'al bughdi minka la tanfa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayat ziyadatan fi kulli khair ziyadatan fi kulli khair ziyadatan fi kulli khair. Yassir lana ya Allah mutaba'atas salihin
wa adim lana barakatihim. Ya Allah, yassir lana mutaba'ata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari, Asy-Syaikh Al-Mursi, Asy-Syaikh Abil Hasan Ali Abil Hasan As-Sadili, wa adim lana barakatihim wa alhiqna fi sumratihim wahdina hudahum wa afid alaina min karamatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi ya Allah, wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allah ya mukhawil al hawli wal ahwal hawil halana ila sanihal. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yasma'. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah nabi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.